Hello, welcome to podcast Infinis Cloud. Podcast kali ini kita akan membahas tentang kemudahan dalam menggunakan teknologi komputasi awan. Bersama saya tentunya Saskia sebagai host Anda di episode keempat. Di episode keempat kali ini kita akan membahas satu lagi kemudahan dalam bekerja. Nah, sesuai dengan judulnya, tentunya topik kali ini adalah kolaborasi tanpa hambatan dengan SharePoint. Sekarang sudah ada Mas Agusto di sini. Mas Agusto ini tech enthusiast dari Infinis Cloud. Langsung aja kita sapa ya. Halo Mas Agusto, apa kabarnya nih? Halo Caca, kabar baik nih di sini. Alhamdulillah, masih sehat terus ya berarti nih? Ya, alhamdulillah masih sehat-sehat juga, semua keluarga juga sehat. Oke, karena kan sekarang kita masih WFH juga ya, masih dalam masa transisi PSBB nih. Betul. Nah, di episode sebelumnya, di episode ketiga kita kan udah bahas tentang Microsoft Teams. Nah, kayaknya bakalan berlanjut lagi nih Mas obrolannya. Sekarang kita bakalan bahas ke SharePoint. Mungkin rekan Infinis di sini ada yang udah tahu juga apa itu SharePoint, atau mungkin malah ada yang baru denger nih, apa sih sebenarnya SharePoint? Nah, untuk definisinya silakan boleh dijelaskan Mas Agusto. Oke, nah ini SharePoint topik yang menarik dan mungkin bisa panjang sekali. Mungkin bisa perlu offline ketemu dengan klien untuk menjelaskan mengenai SharePoint ini. Produk SharePoint ini adalah sudah ada dari Microsoft dari sejak tahun 2001 dan di sana produk SharePoint ini terkenal karena sebagai kolaborasi platform antara semua tim dalam satu organisasi. Jadi sejak dari tahun itu produk ini cukup terkenal sehingga Microsoft itu selalu melakukan update dan revisi produk ini sehingga sampai tahun 2020 ini Microsoft sudah meluncing produk terbarunya dari si SharePoint ini sendiri. Berarti memang dia tuh sebetulnya produk lama juga ya dari tahun 2001-an. Dan yang kita gunakan sekarang pastinya udah versi sangat terbaru kan ya. Udah banyak pembaruan dan banyak perkembangan juga. Iya, jadi banyak fitur-fitur yang sudah ditambahkan di SharePoint ini mengikuti perkembangan zaman. Nah, apa sih sebenarnya yang bisa kita lakukan dengan SharePoint ini, Mas? Oke, nah tadi kan saya udah sebutkan bahwa SharePoint ini adalah SharePoint Collaboration dan itu menggunakan sebagai browser, sebagai alat media untuk mengakses si site SharePoint ini. Nah, jadi mungkin saya bisa simplify, sederhanakan SharePoint ini untuk menjadi 5 bagian utama dari fitur-fitur utama unggulan dari si SharePoint. Nah, yang pertama adalah team collaboration. Nah, dari kata-katanya tim collaboration aja itu adalah kolaborasi antar tim. Jadi diharapkan dengan menggunakan SharePoint ini, semua organisasi itu bisa saling mendistribusikan dokumen dalam satu pintu utama. Jadi di sana misalnya saya misalnya memberikan masukan dokumen atau mengupload dokumen saya mengenai tentang materi-materi tentang teknologi atau apapun yang ada, dan habis itu Caca misalnya juga mengakses dokumen yang sama atau invoice yang sama, kita update dokumen yang sama bersamaan dan itu bisa dilihat oleh semua orang. Nah, itulah fungsi utama dari feature tim kolaborasi. Nah, habis itu yang kedua adalah web portal. Nah, tadi sudah saya sebutkan bahwa SharePoint itu adalah web aplikasi. Nah, jadi akan diakses nih oleh menggunakan web browser. Nah, web portal ini sebenarnya adalah semacam kayak kita kalau masuk pintu kantor kita. Masuk pintu kantor kita di sini juga kita masuk ke pintu kantor kita tapi lewat web browser. Jadi portal utamanya di sana semua informasi akan diberikan, nggak cuma tadi dokumen-dokumen tadi di-sharing, tapi bisa juga misalnya HRD ingin memasukkan tentang informasi mengenai tentang COVID-19 yang sekarang, bagaimana cara menghadapi COVID-19, atau misalnya keputusan-keputusan dari perusahaan-perusahaan yang ada, misalnya nanti tanggal 17 Agustus, misalnya nanti ada upacara bendera atau menggunakan ini. Nah, semua itu kita sebut namanya announcement, news, atau apa, itu semua dimasukkan di dalam sana, sehingga diharapkan semua informasi itu lewat dalam satu pintu portal aja. Nah, itulah makanya disebut SharePoint sebagai web portal. Tapi itu bakalan kelihatannya kalau sama orang yang punya akses bisa masuk ke portal aja ya berarti ya, Mas ya? Iya, di situ memang SharePoint juga mengharapkan adanya tingkat keamanan yang tinggi sehingga hanya orang-orang yang bisa memiliki akses yang bisa masuk ke dalam site itu dan informasi yang dibutuhkan oleh dia itu yang akan diberikan juga gitu. Nah, sebelumnya kan yang di poin team collaboration ya, itu kan kita berarti bisa sambil unduh file dari orang lain juga. Tapi asalkan kita punya permission aksesnya kan ya Mas ya?
Betul, jadi ya memang di situ diperlukannya seorang IT nanti untuk memberikan bagaimana cara melakukan setup permission itu. Dan tapi itu pun setelah itu nanti para user bisa melakukan sendiri dan itu juga dilakukan dengan sangat sangat mudah. Oh gitu, berarti kita nggak usah takut security-nya bakalan bisa dibuka orang lain ya. Jadi cuma orang yang punya akses aja kan yang bisa buka. Iya, jadi kita bisa buat permissionnya sesuai dengan organisasi atau departemen atau sampai ke level dari item dari dokumen itu sendiri. Oke, nah yang ke poin ketiga nih ya kita lanjutkan mengenai enterprises. Nah tadi kita udah sebutkan tadi tim collaboration dia upload dokumen, ada web portalnya masuk. Nah sekarang pasti juga semua orang pada saat masuk jadi bingung. Nih saya mau dokumen saya nih apa yang mau saya cari? Nah, di sini nih si SharePoint juga memberikan suatu feature pencarian. Makanya kita sebut enterprises. Nah, di sini pencarian ini nih dia layaknya seperti kita menggunakan Bing atau Google. Jadi kita cuma type aja apa yang kita mau, yang kita inginkan. Misalnya saya sebagai sales, saya cari misalnya invoicing untuk PT A, B, C misalnya seperti itu. Nah, itu langsung semua dokumen-dokumen yang berhubungan dengan PT A, B, C itu dapat saya cari. Jadi misalnya tadi Caca mengupload dokumen PT ABC dengan misalnya itu invoicing tahun 2001 atau 2002 dan sebagainya. Semua dokumen-dokumen itu bisa saya cari dan saya tidak tahu saya tahu histori ternyata PT ABC ini mempunyai invoicing di sini semua. Nah, itu semua itu dengan mudahnya kita karyawan bisa mencari dokumen itu dan tapi ya tetap juga dengan permission itu juga. Jadi kalau misalnya saya tidak bisa mempunyai hak akses, jadi ya dokumen itu tidak bisa saya cari seperti itu. Oke, jadi kita tinggal masukin kata kunci, keyword yang tepat, otomatis dari file-file juga bakalan muncul semua ya. Iya, jadi di sana nanti SharePoint itu akan memberikan namanya satu metadata informasi bagian kayak headline utamanya dan juga tapi kita juga bisa mencari sampai ke level kontennya. Jadi misalnya di dalam kontennya itu ada kata-kata yang mengandung informasi yang kita mau, itu akan ditampilkan juga di pencarian kita. Oh, berarti dia detail banget ya Mas ya, bisa langsung cari ke dalam kontennya juga kata-katanya Betul, gitu, keywordnya. betul. Oke. Next, Nah, silakan Mas. habis itu business integration. Nah di sini Microsoft nggak cuma sebagai web portal dan itu, tapi dia juga menekankan dirinya bahwa dia itu sebagai framework. Jadi sebagai framework dia harapin bahwa SharePoint ini bisa di-leverage, bisa di-extend lagi untuk menjadi suatu aplikasi lain yang ditambahan. Jadi diharapkan misalnya yang memiliki SharePoint bisa membuat aplikasi lain dibangun di atas SharePoint atau juga integrasi dengan beberapa aplikasi-aplikasi lain yang cukup banyak yang bisa membantu. Contohnya kayak tadi kemarin kita sebutkan Microsoft Teams. Nah, itu bisa bekerja sama dengan SharePoint. Habis itu Microsoft Planner untuk semacam project management light-nya. Nah, itu juga bisa. Dan juga misalnya Microsoft Dynamics, dan nggak cuma semua produk Microsoft, kan bisa produk-produk lain juga seperti Salesforce dan segalanya. Itu bisa diintegrasikan dengan SharePoint sehingga bisa saling berkoneksi antara aplikasi SharePoint dengan aplikasi lainnya. Itulah business integration dari SharePoint. Nah, habis itu yang kelima nih yang paling penting biasanya digunakan adalah reporting. Nah, di sini SharePoint ini bisa jadi tools untuk reporting karena sudah di-embed ada reporting di dalamnya. Jadi kita cuma tinggal bangun suatu report dan habis itu report itu kita publish ke tim kita sehingga orang bisa lihat dan itu bisa jadi pengambilan keputusan buat para tim atau para bos-bos yang ada yang melihat dari si report itu sendiri. Seperti itu. Berarti dari data yang ada di SharePoint tadi itu bisa kita langsung otomatis generate gitu Mas untuk ditarik reportnya ya? Betul, jadi nggak cuma aja report yang ada di dalam, maksudnya itu data-data yang ada di dalam, tapi juga kita bisa integrasikan ke data-data yang ada di luar, yang kita mempunyai data yang ada di luar dari SharePoint sendiri juga bisa diintegrasikan ke SharePoint untuk jadikan suatu report. Wah, keren juga ya, jadi memang memudahkan banget tentunya buat kita ya. Nah Mas, Iya. keuntungan menggunakan SharePoint untuk karyawan dari perusahaan tuh apa sih sebenarnya? Nah, tadi kan kita udah sebutkan 5 poin utama dari yang feature-feature utama yang ada di SharePoint. Nah, itu sebagai karyawan itu sangat terbantu banget karena pada saat dia masuk ke dalam satu portal, dia akses, dia itu seperti layaknya memiliki filing kabinet yang ada di perusahaan tersebut. Jadi kalau saya misalnya masuk ke suatu perusahaan baru, habis itu saya disuruh cari dokumen, tolong Pak Agusto, tolong cari dokumen ini di ini. Nah, itu sangat susah sekali karena saya bingung, ini ada di rak mana, dokumen di mana. Nah, inilah
Sehingga SharePoint ini sangat membantu saya untuk atau employee karyawan untuk bisa mengakses dengan hanya lewat satu portal aja. Jadi dia langsung melakukan pencarian, dia bisa habis itu kalau memang dia diminta untuk mengupdate dokumen itu dia langsung bisa update dan dokumen itu langsung bisa terupdate oleh diri dia dan itu pun setelah itu bisa dan semua tim-tim bisa tahu oh ternyata dokumen ini sudah terupdate oleh si employee itu tersebut. Jadi sangat membantu sekali untuk karyawan untuk dalam bekerja menggunakan SharePoint. Jadi kita juga bisa tahu ya, oh ada historinya gitu. Oh ini ternyata sudah di-upload jam sekian oleh si ini. Oh gitu ya jadinya ya. Nah Mas, kira-kira perusahaan apa sih di bidang apa yang cocok untuk menggunakan SharePoint ini? Nah, saya udah cukup lama mengimplementasikan SharePoint ini di beberapa sektor, tapi mungkin belum sampai semua sektor. Jadi ada pernah saya implementasikan ke sektor perminyak, habis itu manufacture, habis itu juga perbankan. Nah, setelah dari beberapa sektor-sektor ini, saya rasa kalau perusahaan itu menganggap bahwa suatu knowledge itu penting, jadi knowledge itu adalah kumpulan semua dokumen-dokumen itu dianggap sebagai knowledge manajemennya dia, itu penting. Saya rasa semua perusahaan itu membutuhkan SharePoint. Betul, pastinya itu bakalan memudahkan kita dalam bekerja juga dan kolaboratif tentunya. Nah, Mas Agusto, apakah SharePoint ini punya beberapa paket pilihan apa gimana ya? Oke, nah jadi SharePoint ini masuk dalam pilihan Microsoft di Office 365 online. Nah, di dalam Office 365 online itu ada beberapa paket pilihan, yaitu Microsoft 365 Business Basic, Microsoft 365 Business Standard, Microsoft 365 Business Premium, dan Microsoft 365 App Business. Nah, di 4 ini semuanya Microsoft itu SharePoint itu terinclude sebagai servicesnya. Jadi bisa menggunakan SharePoint di dalam 4 produk ini. Dan harganya pun itu cukup relatif murah. Jadi dari harga range dari 39.000 per bulan per user sampai 129.000 per bulan per user. Oke, nah kalau misalnya saya nih berminat mau berlangganan SharePoint, itu gimana ya caranya? Nah, itu kalau langganan SharePoint sebenarnya customer bisa langsung akses ke site-nya Microsoft, dia langsung tinggal pilih tab, di sana ada Enterprise Customer. Nah, di dalam situ nanti dia bisa pilih beberapa paket-paket yang 4 tadi. Dan di sana dia tinggal subscribe aja. Nah, tetapi kita Infinis Cloud sebagai reseller dari Office 365 sendiri ini memberikan satu kemudahan kepada customer untuk bisa memilih paket-paket yang sesuai dengan kebutuhan dia dulu. Dan itu juga bisa kita mix. Jadi misalnya mungkin para employee yang lain itu menggunakan paket yang premium, sedangkan yang satunya masih pakai paket yang satunya lagi. Nah, tapi dan itu bisa kita lakukan assessment sehingga kebutuhan si perusahaan itu bisa tercukupi. Oke, nah dalam proses instalasi, kemudian kalau misalnya ada trouble dalam penggunaannya, itu nanti tentunya akan dibantu juga Mas dari pihak Infinis Cloud. Ya, kami akan usahakan supaya pada saat user tuh subscribe Office 365, dia bisa smooth menggunakan produk itu dan bisa membantu kolaborasi di perusahaan itu sendiri. Oke, jadi memang sangat membantu sekali ya fitur SharePoint ini. Dan dari Infinix Cloud juga membantu juga dalam pemasangan, terus juga dalam pemeliharaannya ke pihak customer. Nah, kalau begitu kita sampai di sini dulu aja ngobrol-ngobrol di episode keempat kali ini. Mungkin dari Mas Agusto ada yang mau disampaikan untuk rekan Infinis, silahkan. Oke, nah selama masa pandemi ini kita memang masih new normal, masih banyak yang sering ada di rumah, ya pokoknya tidak pernah ada di kantor, sehingga mungkin kolaborasi tim itu sangat diperlukan. Nah, jadi saya rasa SharePoint ini adalah salah satu tool yang terbaik yang diberikan oleh Microsoft untuk bisa membantu kerjasama tim tetap ada walaupun kita masih dalam masa work from home. Oke. Mungkin sekian dari kami penjelasan tentang SharePoint-nya. Jika dari rekan Infinis ada yang mau menanyakan seputar SharePoint atau misalnya mau ngobrol-ngobrol terkait episode keempat kali ini, itu bisa langsung kontak ke kita di media sosial @infiniscloud melalui Facebook, Instagram, atau juga Twitter. Atau bagi rekan Infinis yang mau email, itu bisa juga bisa di info@isi.co.id. Oke deh, sampai jumpa di episode berikutnya.